Oke, ini bukan pantomim, tapi sedikit trik untuk menghilangkan nervous ya. Nervous. Oke, halo. Halo. Selamat malam. Apa kabar? Gimana malam minggunya? Langsung hening kan? Oke, sebelumnya saya nggak bisa tepuk tangan ya, mohon maaf saya nggak bisa tepuk tangan karena sedikit lebih cedera. Jadi saya mohon tepuk tangan dari Anda semua di sini ya. Kurang keras. Ayo dong. Apa ini karena tanggal 20? Menunjang tanggal apa? Tanggal 2. Atau tanggal 20 ada yang nembak tapi ditolak. Ya, ada yang nembak dah hari ini? Ada yang nembak dah? Enggak ada. Yang ditolak? Yang diputus hari ini? Enggak ada ya? Dia pasti nggak ngaku dia diputusin. Tenang kawan-kawan, terutama cowok. Kalau diputusin nggak usah sedih. Tenang aja, cewek itu banyak. Ya, cewek banyak. Kita sebagai cowok, kalau diputusin tenang, nggak usah sedih. Tuh, SK buka. Enggak. Maksudnya gini, nggak usah kecewa. Yang penting, lu butuh gue butuh lu. Cewek butuh cowok. Ya enggak? Lo beli, gue tawar, ya. Oke, malam ini sebenarnya yang ngeming ini bapak saya, bukan saya. Cuman berhubung bapak saya lagi ada kesibukan lain, ada meeting dadakan, akhirnya terpaksa mau gak mau anaknya yang gantiin. Tadi saya udah bilang sama bapak saya, Bapak, gimana? Bisa gak open mic malam hari ini? Bapak saya bilang, pas kami lagi di motor, bapak saya di depan, saya di belakang. Anak, bapak lagi ada urusan mendadak, jadi gak bisa ngisi. Gimana? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa bapak. Coba lain kali. Anak, tapi tolong pegangin setir dulu. Kenapa emangnya pak? Bapak mau baru pantat. Bapak saya gak bisa megang setir karena tangan saya udah kayak gini. Bapak saya bilang, mending garuk pantat apa nyetir motor? Saya langsung diberikan dua pilihan yang berat, seperti memilih pacar Asmiranda sama Jessica Iskandar. Saya bingung. Kalau nggak mau saya mesti garukin pantat dia. Saya garukin, saya lihat kuku saya ada hitam-hitam. Lalu saya cium. Ternyata baunya bau jamu. Bapak saya nanya, kamu cium tadi nak? Ya bapak. Baunya bau apa? Asem pak. Tapi endang, guli-guli dendang. Tepuk tangan lagi dong. Oke, malam ini kita di La Resto ya, di La Resto Tunggeblang. Pertama kali saya datang ke La Resto, saya udah senang ya. Saya pernah main biliar di sini. Saya juga senang sama mbak-mbaknya yang tukang nyusunin bola. Buat mbak-mbaknya yang nyusunin bola, daripada nyusun bola, mending nyusun hati saya aja mbak. Habis rapuh. Oke, saya malam ini kedatangan bapak saya sebenarnya, walaupun dia nggak bisa hadir. Bapak saya datang, adik saya dari Jogja juga ikut nyamperin. Bapak saya termasuk adalah orang yang perhatian sama anak-anaknya. Buktinya dia selain dia diklat, dia datang nyamperin anaknya. Adik saya datang sama pacarnya. Dia dikenalin sama bapak saya. Bapak saya bilang, pacar adikmu ganteng. Lihat, adik kamu bawa pacar. Kamu kesini bawa apa? Saya bilang, Bapak, saya datang ke sini bukan karena saya nggak bawa apa-apa, tapi saya bawa segudang rindu buat Bapak. Saya berpelukan sama bapak saya, penuh haru. Bapak saya bilang, sambil memeluk saya, dia bilang, anak, Bapak juga kangen sama kamu. Bapak, saya lebih kangen daripada Bapak. Enggak nak, Bapak lebih kangen dari kamu. Saya Pak, aku. Akhirnya kami berantem. Bapak saya juga tipikal orang yang ini, orang yang perhatian sama anaknya, suka berbagi, suka sharing. Waktu itu adik saya nanya, Bapak, kira-kira pacar untuk saya itu kayak gimana tipe cowoknya? Anak bungsu maksudnya, adik saya, carilah cowok ketika dia lagi berkendara, dia tiba-tiba menepi dan berhenti hanya untuk mengangkat telepon kamu. Carilah laki seperti itu. Ada dari kalian kayak gitu? Yang cewek-cewek pacarnya kayak gitu? Mbak yang di depan. Terus
Terus apa lagi Bapak? Kata adik saya. Bapak saya bilang, tipe cowok yang kedua, dia bilang, ketika si cowok lagi asik main game, tiba-tiba dia menekan tombol pause hanya untuk ngebalas SMS kamu. Pacari lelaki seperti itu. Baik Bapak. Saya pun gak mau kalah. Bapak, untuk saya kayak gimana? Cewek yang untuk cocok buat jadi pacar saya kayak gimana? Bapak saya bilang, anak, kamu gak usah pusing-pusing. Yang penting cari aja yang mau sama kamu. Soalnya jarang ada cewek mau sama muka kayak kamu, muka kayak setan. Saya galau. Kalau memang Bapak kayak gitu, saya makan coba. Ayo dong, makin up dikit dong ya. Saya mau tepuk tangannya lagi dong. Bapak saya merupakan orang yang perhatian. Dia juga selalu mendukung apa yang saya lakukan, termasuk dalam urusan percintaan. Waktu itu saya bilang sama bapak saya, Bapak, saya mau menyatakan cinta. Mohon doa restu. Bapak saya bilang, anak, siapa yang mau kamu tembak? Akhirnya Bapak senang. Ternyata kamu masih punya cinta. Bapak selama ini salah pikir. Ternyata kamu gak homo, anak. Oke, Bapak restui kamu. Ngomong-ngomong, siapa orang yang mau kamu tembak, anak? Bapak, namanya Berambak. Dia teman aku main bola. Enggak, Bang. Yang mau tembak, saya mau tembak itu namanya Fatimah. Lengkapnya Rumput Fatimah. Di Facebooknya Rumput Fatimah selalu sayang papa mama. Dalam kurung, rajin pergi ke sekolah biar bisa Oke. Dari kecil saya selalu mendapatkan perhatian yang bagus banget dari bapak saya. Ketika saya tidur pun dia selalu mengingatkan agar untuk tidak menggunakan celana dalam ketika tidur. Alasannya dia bilang biar burung kita bisa bernapas. Ya enggak? Tapi kadangkala burung kita pun perlu napas buatan. Pasti udah pada nikah mungkin. Kalau udah pada nikah pada ngerti kan kasih buatan. Perhatian bapak saya juga enggak cuma untuk masalah lain, juga dalam masalah menentukan pola makan. Saya nggak boleh makan daging-dagingan. Saya makan daging udang. Bapak saya bilang, anak, daging udang tuh nggak baik. Nanti kamu gatal-gatal. Nanti kamu bentol-bentol. Saya nurut. Saya beri daging kambing. Anak, jangan makan daging kambing. Daging kambing itu nggak baik. Nanti kamu hipertensi. Saya nurut lagi. Saya beri daging sapi. Anak, jangan makan daging sapi. Itu banyak lemaknya. Nanti kamu gendut. Bapak sudah gendut. Kamu jangan gendut lagi. Nanti kalau kita naik motor kita patah. Motor kita bisa meninggal. Saya protes, Bapak, daging ini nggak boleh, daging ini nggak baik. Terus daging apa yang baik buat saya? Bapak cuma bilang, daging yang baik buat kamu itu daging tete. Daging tete. Oke. Orang alim ya. Yang kedua yang berapa sih ini? Perhatiin bapak saya yang lainnya. Ketika saya sholat Jumat sama teman-teman. Waktu saya sholat Jumat sama teman-teman, bapak saya menegur, anak mau kemana? Mau sholat Jumat pak, di sekolah, masjid musola sekolah. Oke anak. Tapi ingat, ketika kamu sholat Jumat, perhatikan saf kamu, rapatkan saf kamu. Jika formasi saf kamu kurang rapat, pakailah formasi 4-3-3. Saya tanya sama bapak saya, Bapak, kami ini mau sholat Jumat, bukan mau main bola. Bapak ini aneh. Bapak saya jawab, anak, yang aneh itu kamu. Di mana-mana orang sholat Jumat itu pakai baju koko, tapi kenapa kamu pakai baju AC Milan? Milan Isti bro. Iya. Yoi, Milan Isti, tapi masih baju kakak sih. Bapak saya walaupun perhatian dia juga nyentrik. Kenyentrikannya terjadi ketika kami nonton bioskop. Saat kami nonton bioskop, bapak saya nyari cemilan. Bioskop pun biasanya itu popcorn, ya. Ketika kami nyari popcorn, bapak saya marah-marah. Saya tanya, Bapak kenapa marah-marah? Bioskop di Indonesia ini enggak Indonesia banget anak. Kenapa emangnya? Enggak ada orang jual gorengan. Saya bilang, Bapak ini terlalu lama di kampung, Pak. Nyarinya gorengan, yang ada itu popcorn. Sekali-sekali bapak saya bawa ke sini biar bapak tahu. Jangan nonton layar tancap mulu. Biasanya orang kalau nonton layar tancap,
cemilannya cuma kacang rebus dan gorengan. Dan filmnya pun film Rano Karno waktu masih penjaka. Ya enggak? Ketika kami masuk, kami nonton film Transformer. Ketika Transformernya nyala, udah mulai tayang, bapak saya tiba-tiba teriak, Allahu Akbar, anak mobilnya jadi robot, anak mobilnya jadi robot. Semua orang tertuju pandangannya pada saya dan bapak saya. Bapak saya bikin malu sama bapak saya. Sumpah malu bang. Saya cuma bisa pura-pura mati. Benar, bapak saya emang nyentrik. Kemudian ini terakhir ya, udah malam juga. Terakhir, ketika bapak saya selalu berpesan buat saya, dan pesan ini mungkin bisa jadi buat cowok-cowok di sini semua ya, buat cowok-cowok ya, disimak. Bapak saya bilang, anak, kamu sebagai lelaki jangan pernah menyakiti wanita ya, benar nggak? Kita jangan pernah menyakiti wanita, cukup dibohongi aja. Oke, selamat malam. Oke, selamat malam.